Selamat datang kembali di The Deep Dive. Coba deh Anda bayangin sejenak. Seorang guru di sekolah, mungkin di sekolah anak Anda, tiba-tiba diintimidasi sama orang tua murid. Gara-garanya, cuma karena ngasih nilai yang dianggap kurang bagus. Atau seorang staf administrasi diancam karena sebuah kebijakan. Terus gimana? Siapa yang bakal ngebela mereka? Hari ini kita mau bongkar sebuah aturan main yang bener-bener baru. Bisa jadi ini jawaban atas pertanyaan tadi. Namanya Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2026. Ini kayak semacam upgrade total soal perlindungan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan kita. Sumber kita langsung dari dokumen resminya yang baru banget ditetapkan 8 Januari dan diundangkan 12 Januari 2026. Jadi ini masih hangat banget. Dan ini bukan sekedar pembaruan kecil loh. Peraturan ini secara resmi mencabut dan menggantikan aturan lama dari tahun 2017. Alasan resminya, katanya yang lama itu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum. Kalau kita terjemahin, ya itu artinya ada perubahan cara pandang yang fundamental. Negara seolah-olah bilang, oke, cara kita ngelindungin buruh selama ini kayaknya belum cukup. Kita butuh sistem yang jauh lebih kuat. Betul. Nah, jadi misi kita hari ini adalah membedah sistem baru ini. Kita mau cari tahu seberapa kuat sih jaring pengaman yang dipasang, siapa aja yang dilindungi, dari ancaman apa aja, dan yang paling penting nih, kalau ada masalah, lapornya kemana dan gimana prosesnya. Oke, mari kita mulai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Siapa aja yang dapat perlindungan ini? Awalnya saya pikir, ini paling cuma buat guru. Ternyata daftarnya panjang banget. Untuk kategori pendidik aja itu ada guru, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, bahkan sampai Namanya tenaga kependidikan. Nah, di sini ada kepala sekolah, pengawas, pustakawan, laboran, staf administrasi, dan yang bikin saya kaget, sampai tenaga kebersihan dan petugas keamanan sekolah pun ikut dilindungin. serius, petugas keamanan di gerbang depan itu juga masuk. Wah, ini menarik. Artinya, negara nggak lagi ngelihat sekolah cuma sebagai tempat guru ngajar murid aja ya. Tepat. Pesannya tuh jelas banget. Setiap orang yang berkontribusi pada jalannya sekolah, dari ujung gerbang depan sampai ke belakang, itu bagian dari ekosistem pendidikan yang harus aman. Ini pergeseran. Dari yang tadinya melindungi individu, sekarang melindungi institusi secara keseluruhan. Karena kan logikanya, kalau laboran nggak aman di lab, atau petugas kebersihan diancam, itu ya secara nggak langsung bakal ganggu proses belajar juga. Masuk akal, masuk akal. Dan kerangka perlindungannya ini dibangun di atas beberapa prinsip dasar kan. Ada soal non-diskriminatif, akuntabilitas. Tapi ada satu yang paling nonjol buat saya, prinsip praduga tak bersalah. Nah, prinsip itu penting banget. Itu bukan sekedar formalitas hukum, itu perisai. Coba bayangin, guru itu profesi yang rentan banget diadili sepihak. Dikit-dikit dilaporin, diviralin di grup WhatsApp orang tua. Dengan prinsip ini, aturan ini negasin, seorang guru nggak bisa dicap bersalah cuma karena ada tuduhan. Harus ada proses, harus ada pembuktian hukum yang sah. Gitu. Dan perisai itu penting karena seringkali perang opini di medsos atau grup chat itu udah kejadian jauh sebelum ada proses hukum formal kan. Nah, sekarang kita masuk ke dagingnya nih. Aturan ini membagi perlindungan jadi 4 pilar besar. Pilar pertama, dan ini yang paling tebal penjelasannya adalah perlindungan hukum. Betul, ini fondasinya. Perlindungan hukum ini dirancang buat melindungi dari macam-macam serangan. Ada kekerasan, ancaman, diskriminasi, intimidasi, sampai perlakuan tidak adil. Dan pelakunya bisa siapa aja. Bisa dari siswa, orang tua, masyarakat sekitar, bahkan dari birokrasi di atasnya. Jaringnya ditebar luas banget. Yang bikin saya bener-bener kaget itu betapa detailnya aturan ini ngejelasin kekerasan. Ini bukan cuma soal kekerasan fisik kayak dipukul atau didorong. Waktu saya baca daftarnya, saya baru sadar betapa kompleksnya bentuk kekerasan di lingkungan sekolah. Bisa kasih contohnya? Soalnya detail ini yang jadi pembeda utama dari aturan sebelumnya. Tentu, kita lihat soal kekerasan psikis. Ini bukan cuma dihina atau dimaki. Aturan ini secara spesifik nyebut pengucilan, pengabaian, penyebaran rumor, panggilan yang ngejek, sampai dipermalukan di depan umum. Ini kan hal-hal yang sering terjadi tapi sering dianggap, biasa itu. Sekarang, itu punya definisi hukum yang jelas sebagai bentuk kekerasan. Nah,
Itu poin krusialnya. Sesuatu yang tadinya ada di area abu-abu, yang bisa dianggap cuma bercanda atau baperan, sekarang ditarik ke dalam definisi hukum yang konkret. Ini ngasih kepastian. Dan bagian yang lebih bikin kaget lagi itu ada di definisi kekerasan seksual. Daftarnya panjang banget. Mulai dari ujaran melecehkan soal fisik, siulan bernuansa seksual, ngirim gambar atau video porno, ngintip, sampai, dan ini yang bikin saya diam sejenak, menatap korban dengan nuansa seksual. Iya, menatap aja bisa masuk kategori. Kenapa ini penting? Karena ini nunjukin pemahaman modern bahwa pelecehan itu nggak selalu butuh sentuhan fisik. Pelecehan bisa terjadi lewat tatapan yang mengintimidasi, lewat komen di dunia maya, lewat pesan di ponsel. Jadi aturan ini mencoba ngejar realitas zaman sekarang, di mana kekerasan bisa terjadi tanpa kontak fisik sama sekali. Oke, jadi perlindungan hukumnya benar-benar berlapis. Tapi kan masalah buruh bukan cuma soal kekerasan ya. Gimana dengan karir mereka atau bahkan keselamatan di lingkungan kerja? Kayaknya aturan ini juga mikirin itu. Tentu, itulah gunanya 3 pilar lainnya yang melengkapi perlindungan hukum. Pilar kedua itu perlindungan profesi. Nah, ini nyasar masalah-masalah dapurnya profesi guru. Misalnya, dipecat sepihak tanpa alasan yang jelas, gajinya nggak dibayar semestinya, atau karirnya sengaja dihambat sama atasan. Itu semua sekarang ada payung hukumnya. Lalu ada pilar ketiga, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Ini mungkin kedengeran standar ya, tapi sering dilupain. Sering banget. Ini soal hal-hal praktis, mastiin lingkungan kerja aman dari risiko kecelakaan, ada jalur evakuasi kalau ada kebakaran atau bencana, bahkan mastiin udara di ruang guru itu sehat. Ini soal hak dasar untuk kerja di lingkungan yang nggak bahaya. Dan yang terakhir, pilar keempat, perlindungan hak atas kekayaan intelektual, HAKI. Wah, ini kayaknya baru dan spesifik banget. Dan ini relevan banget buat guru-guru inovatif. Kalau ada guru yang nyiptain metode ngajar baru, yang brilian, nulis buku ajar, atau bikin aplikasi pembelajaran, karyanya itu dilindungi. Gak bisa asal dijiplak atau diklaim pihak lain. Jadi kalau kita lihat keempat pilar ini, hukum, profesi, K3, dan HAKI, ini bukan lagi sekedar ngelindungin fisik guru, tapi ngelindungin seluruh aspek kehidupannya sebagai seorang profesional. Oke, kerangkanya komprehensif banget. Pertanyaan besarnya, siapa yang akan menjalankan semua ini? Aturan sebagus apapun kan percuma kalau nggak ada yang negakin. Nah, disinilah mesin penggerak dari peraturan ini diperkenalkan. Satuan Tugas Perlindungan, atau kita sebut aja Satgas. Ini tim khusus yang wajib dibentuk di berbagai tingkatan. Di tingkat pusat oleh kementerian, di daerah oleh dinas pendidikan, bahkan organisasi profesi guru pun wajib punya tim serupa. Jadi ada banyak lapis ya. Komposisi timnya gimana? Siapa aja isinya? Komposisinya dirancang biar nggak cuma diisi birokrat. Misalnya, Satgas di tingkat daerah, anggotanya bisa dari dinas pendidikan, tapi juga wajib ngelibatin akademisi, dan bahkan bisa rekrut praktisi hukum. Di tingkat pusat, komposisinya lebih besar lagi. Tunggu dulu, kalau anggota Satgas daerah itu ada unsur dari dinas pendidikan sendiri, apa nggak ada potensi konflik kepentingan? Katakanlah kasusnya melibatin seorang pejabat di dinas itu, apa timnya bisa objektif? Pertanyaan yang valid banget dan kayaknya pembuat peraturan ini udah antisipasi itu. Makanya keberadaan unsur eksternal kayak akademisi dan praktisi hukum itu jadi krusial banget. Mereka fungsinya sebagai penyeimbang. Akademisi bawa perspektif objektif, sementara praktisi hukum mastiin prosesnya sesuai koridor hukum, bukan sekedar kebijakan internal birokrasi. Tujuannya ya buat bangun kredibilitas, biar Satgas ini nggak dicap macan kertas. Oke, jadi ada mekanisme check and balance di dalamnya. Sekarang kita coba bikin ini jadi praktis banget. Biar kebayang, kita pakai contoh ya. Misalkan ada Bu Ani, guru SMP, dia ngasih nilai C ke seorang murid. Karena ya memang kemampuannya segitu. Orang tuanya nggak terima, terus mulai nyebar fitnah soal Bu Ani di grup WhatsApp wali murid. Nuduh Bu Ani nggak kompeten dan pilih kasih. Apa langkah pertama Bu Ani menurut aturan ini? Skenario yang umum banget terjadi, oke? Langkah pertama Bu Ani adalah bikin pengaduan. Prosesnya udah modern, yaitu lewat aplikasi khusus yang nanti akan dibuat kementerian. Di situ, Bu Ani harus isi identitas, jelasin kronologi kejadiannya, dan yang penting, lampirin bukti awal. Kalau di kasus ini, ya bukti awalnya bisa berupa screenshot percakapan di grup WhatsApp itu. Oke, laporan masuk. Terus apa yang terjadi? Laporan itu bakal diperiksa sama Satgas.
Prioritas utamanya itu advokasi non-litigasi. Bahasa gampangnya, diusahain selesai di luar pengadilan. Bisa lewat konsultasi hukum buat Bu Ani, atau yang paling umum, mediasi. Satgas bakal manggil Bu Ani dan orang tua murid tadi buat cari jalan tengah. Gimana kalau mediasinya gagal, orang tuanya tetap ngotot dan malah makin jadi fitnahnya? Nah, kalau mediasi buntu, aturan ini buka pintu buat jalur litigasi atau pengadilan. Di sini, Satgas bisa bantu Bu Ani dengan nyediain penasihat hukum buat bawa kasus ini ke ranah hukum yang lebih serius. Misalnya, tuduhan pencemaran nama baik. Nah, ini yang sering jadi masalah. Gimana kalau laporannya Bu Ani mandek? Misal dia udah lapor ke Satgas daerah, tapi 3 hari, seminggu nggak ada kabar sama sekali. Dia harus pasrah nunggu aja? Ini salah satu bagian terbaik dari aturan ini. Ada mekanisme eskalasi yang jelas, semacam jalur tol darurat. Aturan ini ngasih batas waktu yang ketat banget, 3 hari kerja. Kalau dalam 3 hari kerja, Satgas daerah nggak nindaklanjuti laporan Bu Ani, dia berhak buat melompat ke tingkat di atasnya. Melompat? Maksudnya gimana? Dia bisa langsung laporin kasusnya, sekaligus laporin kelalaian Satgas daerah, ke Satgas tingkat kementerian di pusat. Dan ini bukan cuma laporan biasa. Satgas kementerian punya wewenang buat ngasih teguran keras ke Satgas daerah yang nggak responsif. Ini bikin tekanan positif biar tiap laporan ditangani cepat dan serius. Nggak ada lagi cerita laporan ngendap berbulan-bulan. Batas waktu 3 hari itu benar-benar bisa ngubah keadaan ya? Tapi, apa ini nggak berisiko? Misalnya, karena dikejar target 3 hari, Satgas jadi buru-buru nanganin kasus dan hasilnya nggak maksimal. Itu pedang bermata dua, dan itu tantangan implementasi yang nyata. Di satu sisi, ini maksa birokrasi gerak cepat. Itu sebuah terobosan. Di sisi lain, ya ada risiko penyelesaian kasus jadi dangkal cuma demi ngejar target waktu. Kuncinya nanti ada di kualitas anggota Satgas dan SOP yang mereka jalanin. Kecepatan nggak boleh ngorbanin keadilan. Ada satu lagi yang unik. Katanya, Satgas bisa bertindak bahkan tanpa ada laporan resmi. Gimana ceritanya tuh? Ya. Itu pasal yang adaptif banget buat zaman media sosial. Aturan itu bilang, dalam kondisi darurat, yang salah satu contohnya adalah kasus yang udah terlanjur viral dan jadi konsumsi publik, Satgas bisa melakukan penanganan proaktif, tanpa nunggu ada pengaduan. Oh, jadi ini buat kasus-kasus yang meledak duluan di Twitter atau TikTok ya, Satgas bisa langsung turun tangan. Keren, ini nunjukin mereka paham realitas digital hari ini, di mana pengadilan massa di dunia maya seringkali lebih cepat dari proses hukum formal. Tepat sekali. Ini upaya pencegahan, biar kerusakan reputasi atau dampak psikologis ke korban nggak makin parah, sementara nunggu laporan formal dibuat. Baik, mari kita tarik benang merahnya. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2026 ini kayaknya bukan sekedar dokumen hukum biasa. Ini sebuah cetak biru untuk sistem perlindungan yang modern, detail, dan berlapis buat semua insan pendidikan di Indonesia. Ada 4 pilar yang kokoh dari hukum sampai haki. Ada mesinnya, yaitu Satgas. Dan ada alur pengaduan yang jelas dengan jalur tol darurat kalau mandek. Di atas kertas, ini niat baik yang luar biasa. Desainnya solid. Tapi ya kayak cetak biru gedung megah, tantangan sesungguhnya itu pas pembangunan dimulai. Aturan ini ngasih waktu 18 bulan buat semua pihak, pemerintah, pusat, daerah, organisasi profesi, untuk ngebentuk Satgas dan semua infrastrukturnya. Artinya, paling lambat pertengahan tahun 2027, sistem ini harusnya udah siap jalan. Jadi pertaruhan terbesarnya ada di implementasi ya? Selalu. Keberhasilannya bakal bergantung pada 3 hal, komitmen politik dan anggaran dari Pemda, kualitas dan integritas orang-orang yang dipilih jadi anggota Satgas, dan seberapa baik sosialisasi aturan ini. Biar para pendidik kayak Bu Ani di luar sana tahu kalau mereka punya hak dan sistem yang siap membela mereka. Tanpa itu semua, ya aturan ini cuma jadi dokumen indah di arsip. Tepat. Dan sebagai penutup, kami ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda renungkan. Aturan ini sudah disiapkan untuk melindungi para guru dan staf sekolah kita. Sekarang pertanyaannya untuk kita semua. Sebagai masyarakat, sebagai orang tua murid, sebagai siswa, perubahan perilaku seperti apa yang perlu kita mulai dari diri sendiri agar aturan ini lebih banyak berfungsi sebagai payung pencegahan, bukan sekedar pemadam kebakaran setelah masalah terjadi.